Di mana rezeki manusia dititip. Di mana rezeki manusia? Nah, sekeras apapun Anda membuka perisai, ya, sekeras apapun Anda membuka perisai, tapi kalau misalkan titipannya nggak tahu di mana, maka Anda juga nggak bisa dapatkan secara maksimal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Rezeki makhluk itu pasti dititip, Bapak Ibu, ya. Rezeki makhluk itu pasti dititip, ya. Dan makhluk hidup itu harus tahu di mana Allah titipkan rezekinya. Mohon feedbacknya, Bapak Ibu, ini suara saya terlalu keras nggak? Kalau terlalu keras nanti suaranya saya kecilin. Kalau suaranya terlalu keras nanti tolong ini ya, komen aja ya. Soalnya saya nggak tahu nih suaranya keras atau enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika perisai rezeki dibuka, ya, ketika perisainya rezeki dibuka, maka rezeki turun. Tapi di mana? Dititip, tidak langsung datang kepada Anda, tapi dititip gitu. Dititipnya di mana? Nah, itulah yang Anda harus cari tahu. Karena makhluk hidup itu harus tahu di mana Allah titipkan rezekinya, ya. Sama aja seperti misalkan begini, ya, misalkan ada orang yang ngasih handphone kepada saya. Pak Fikri, saya kasih Pak Fikri handphone ya. Oh ya, alhamdulillah. Di mana? Ya, di sono. Di mana? Ya di sana. Iya di mana? Di sana. Iya orangnya tuh siapa? Di sana. Gitu. Oh enggak ya? Udah cukup ya? Bagus ya? Oke, berarti suara saya bagus ya. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nanti kalau misalnya ada suaranya yang nggak jelas atau apa gitu ya, langsung langsung komen aja ya. Jadi dititip di mana? Di sono. Ya, di sana. Ya orangnya siapa? Ya di sana. Ya namanya siapa? Di sana. Alamatnya di mana? Di sana. Aduh, tempatnya di mana? Ya di sana. Aduh, kirimin Google Map-nya deh. Enggak, di sana gitu ya. Kira-kira saya bisa nggak dapatkan rezeki? Bisa nggak dapatkan handphonenya? Nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak tahu di mana dititip rezekinya. Di mana dititip itu handphonenya. Ketika saya nggak tahu, ya, ketika saya nggak tahu di mana rezeki saya dititip, ketika saya nggak tahu handphone saya dititip di mana, maka mau seikhtiar apapun Bapak Ibu, mau bekerja keras apapun saya, maka nggak dapat juga, gitu. Maka tidak akan dapatkan juga. Maka untuk itulah, untuk itulah ilmu ini penting untuk Anda. Ketika Anda buka perisai, ya, ketika Anda buka perisai, rezeki itu dititip gitu loh. Rezeki itu turun tapi dititip ke orang lain. Tidak langsung datang kepada Anda gitu. Nah, sekeras apapun Anda membuka perisai, ya. Sekeras apapun Anda membuka perisai, tapi kalau misalkan titipannya nggak tahu di mana, maka Anda juga nggak bisa dapatkan secara maksimal gitu. Perisainya sudah dibuka, rezekinya datang dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Belum, tunggu dulu. Ya, yang tahu ilmunya jangan ngomong dulu ya. Yang tahu ilmunya jangan ngomong dulu ya. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita kupas satu-satu. Maka, jadi kita harus tahu rezekinya tuh di mana. Sebagaimanapun sekerja keras apapun kita, kalau misalkan Anda tidak tahu di mana dititip rezekinya, maka itu nggak akan datang juga. Nah, sekarang kita cermati yuk, di mana sih rezeki kita dititip? Sebelum kita berbicara tentang manusia, kita berbicara dulu tentang hewan, ya, jerapah. Ya, dalam bahasa Malaysia zirafah. Ya. Di mana rezekinya jerapah dititip? Ya.
mungkin Anda langsung sepakat ya, langsung sepakat menjawab bahwa rezeki jerapah dititip di pucuk pohon yang tinggi gitu. Maka jerapah untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan rezeki, dia hanya fokus mencari pucuk pohon yang tinggi. Dia nggak pergi kemana-mana. Makanya Anda nggak pernah Anda nggak pernah lihat jerapah masuk sawah, ya. Jerapah makan kangkung, jerapah makan eceng gondok, nggak pernah ya. Jerapah makan daun bawang, nggak pernah ya. Karena bukan di situ dititip rezekinya, ya. Bukan di situ dititip rezekinya, tapi dititip di mana? Di pucuk pohon yang tinggi. Maka zirafah ya, si jerapah itu hanya fokus untuk mendapatkan rezekinya. Mana nih pohon yang tinggi nih? Mana nih pohon yang tinggi? Oh, di situ pohon yang tinggi. Dia langsung pergi ke sana. Gitu. Dia langsung pergi ke sana untuk ke pohon yang tinggi supaya dia dapatkan rezekinya. Begitu juga ketika kita bertanya kepada monyet, "Hei monyet, rezeki kamu dititip di mana?" Gitu ya. Ketika Anda ditanya, rezeki monyet itu dititip di mana? Mungkin serentak Anda bisa menjawab, "Oh, rezeki monyet itu di pohon pisang, rezeki monyet itu di pohon buah." Gitu. Anda udah langsung kenal gitu ya. Anda udah pasti langsung tahu gitu, karena rezeki monyet ya memang di atas pohon gitu, di atas pohon buah, di atas pohon pisang. Makanya kita nggak pernah melihat monyet itu untuk makan itu garuk-garuk tanah gitu ya, garuk-garuk tanah untuk mendapatkan makanan. Nggak ada yang kita lihat seperti itu. Yang garuk-garuk tanah untuk mendapatkan makanan adanya ayam. Dan kita tidak pernah melihat ayam untuk mendapatkan rezekinya bergelantungan di atas pohon. Karena masing-masing sudah tahu ya, masing-masing sudah tahu rezekinya di mana, masing-masing sudah tahu makanannya di mana, dan dia fokus ke sana. Begitu juga dengan ikan. Ikan, ketika ikan ditanya gitu ya, "Hei ikan, di mana rezeki engkau dititip?" ya. Begitu juga ketika Anda ditanya, kira-kira Anda tahu nggak rezekinya ikan dititip di mana? Ya, pasti Anda langsung serentak menjawab. Ya mungkin kalau ikan ini nanti beda-beda nih. Ada yang bilang di laut, gitu kan, di air. Ya pasti di air. Nggak mungkin ikan di daratan, mati dia. Ya, pastilah di air gitu ya. Pastilah di air, pasti di laut gitu ya, pasti di sungai. Tapi pertanyaannya adalah di mana gitu kan? Di mana? Di sungai di mananya? Di laut di mananya? Dan ketika kita tanya kepada ikan, ikan tahu. Ketika ikan pengen makan, ya, ketika ikan ingin makan, dia hanya mencari terumbu karang, ya. Kalau di laut, kalau di sungai, batu-batu, ya. Karena ketika di bebatuan, di terumbu karang itu banyak makanan ikan di sana. Dan ketika ikan ingin mendapatkan makanan, dia tahu, dia fokus kepada terumbu karang, dia cari terumbu karangnya, dia makan di situ, dan dia mendapatkan rezeki di sana. Maka ikan fokusnya kepada terumbu karang. Coba kita lihat. Jerapah dia tahu rezekinya di mana. Monyet dia tahu rezekinya di mana. Ikan dia tahu rezekinya di mana. Sekarang pertanyaannya, di mana rezeki manusia dititip? Di mana rezeki manusia dititip? Anda nih Bapak Ibu, Anda nih ya, Anda kan manusia. Di mana rezeki Anda dititip? Ya kebanyakan ketika orang yang belum tahu ya, ketika ada orang yang belum tahu tentang prinsip ini gitu ya. Ketika saya tanya, di mana rezeki manusia dititip? Ada yang jawabnya macam-macam Bapak Ibu. Di perusahaan, ya, di bisnis, di tambang. Waduh, kasihan banget rezekinya di tambang. Dia harus nambang dulu. Kalau dia nggak nambang, dia nggak dapat rezeki, ya. Di suami, di bendahara, di mana lagi? Di mana-mana. Waduh, saking di mana-mananya bingung Bapak Ibu, ya. Saking di mana-mananya kita bingung untuk mendapatkan rezeki. Padahal sederhana Bapak Ibu. Padahal sederhana, rezeki manusia itu dititip di mana itu sederhana Bapak Ibu. Coba sekarang Anda bayangkan ya. Anda bayangkan ada dua buah toko ya. Ada dua buah toko ya, ada dua buah kedai ya. Kedai yang satu dan kedai yang kedua ya. Kedai pertama dan kedai kedua. Toko yang pertama dan toko yang kedua. Di toko yang pertama sama-sama menjual air. Ya misalkan saya lagi naik motor nih. Saya lagi naik motor, kemudian saya haus, ya kan? Saya naik motor, saya haus. Kemudian, aduh, saya pengen beli air minum deh. Ketika saya pengen beli air minum, saya lihat ada toko, ya. Saya lihat ada toko, ada kedai pertama, ya, toko pertama, ya. Saya langsung masuk ke situ, ya. Langsung saya bilang, Bu, beli air minum dong. Ternyata orangnya tidak ada di situ, ya. Tapi orangnya, penjaga tokonya ada di dalam, gitu. Penjaga tokonya ada di dalam. Jadi saya harus panggil dulu, Bu, beli air minumnya dong,
Baru dia datang tuh, ya. Dia datang, ambil air minum, ya. Dia ambilkan air minumnya, nih, ya. Saya tanya, harganya berapa? Harganya 5.000. Ya, dia sambil main dia nyebut harganya sambil main handphone. 5.000 gitu ya. Saya tanya lagi, saya tanya harganya berapa? 5.000 gitu sambil main handphone. Kemudian saya kasih kembalian uangnya 10.000 ya. Uangnya 10.000, dia sambil main handphone, dia ambil kembalian, kemudian kembaliannya dikasih ke saya sambil dia main handphone gitu. Sambil dia main handphone gitu kan. Kemudian kasih kembalian kepada saya. Uangnya kembalinya 5.000. Itu pun kembaliannya tidak disimpan di tangan saya, tidak diletakkan di atas tangan saya, tapi diletakkan di atas etalase, ya diletakkan di atas lemari gitu. Diletakkan di atas lemari. Kemudian saya bilang, ya kan saya kan naik motor. Bu, saya minta kantong plastiknya dong. Ya, dia sambil main handphone lagi, diambil kantong plastik, kemudian dikasih ke saya. Tapi tidak langsung di tangan saya, tapi ditaruh di atas etalase. Ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kedepannya saya haus lagi, saya ingin minum lagi, saya nak beli minum lagi, apakah saya mau kembali ke toko itu? Ya, apakah mau saya kembali ke toko itu? Pastinya tidak. Ya, pastinya enggak gitu. Akhirnya, saya minum tuh gitu kan. Pas minum, habis. Aduh, masih haus nih. Saya lihat ada toko B, ya. Ada toko yang kedua, ada kedai yang kedua. Saya pergilah ke sana, ya. Ketika saya pergi ke sana, saya buka pintunya, kemudian ada udara AC. Wush, waduh, seger banget ini toko, ya. Seger sekali ini kedai. Kemudian saya masuk. Ketika saya masuk, ada yang menyapa saya disambut. Selamat datang di Tit, selamat belanja, 30 tahun dapat mobilnya. Ya, akhirnya saya datang disambut Bapak Ibu. Beda sekali ketika waktu di toko yang pertama. Di toko pertama saya datang, orangnya di dalam. Ya, saya harus panggil lagi dia. Ketika di toko kedua, saya disambut. Kemudian saya pergi ke kulkas, ya. Saya pergi ke peti sejuk, ya. Saya pergi ke peti sejuk, saya ambil itu botol, kemudian saya ke kasir, ya. Ketika saya ke kasir, kemudian orang kasirnya bilang, ini aja Pak, nggak sekalian ini beng-beng beli 2 gratis 1, nggak sekalian tebus murahnya Pak, ini cuma tebus ini murah cuma 5.000, biasanya Anda bisa beli 10.000, cuma ini 5.000 dapat 2. Ya, nggak sekalian isi pulsanya Mak, enggak. Oke, terima kasih, selamat datang kembali. Coba Bapak Ibu, ya. Saya datang disambut. Saya datang ke kasir disenyumin. Saya keluar, ya. Terima kasih, selamat datang kembali gitu ya. Disenyumin. Kira-kira kalau saya haus lagi, saya mau beli minum lagi, saya pergi ke toko pertama atau pergi ke toko kedua? Ya, pergi ke toko pertama atau pergi ke toko kedua? Pastinya saya ingin pergi ke toko yang kedua. Saya tidak mau pergi lagi ke toko pertama. Padahal dua-duanya itu menjual barang yang sama. Menjual produk yang sama, menjual air yang sama. Tapi kenapa saya tidak mau datang ke toko A, tapi saya mau toko yang pertama, dan saya hanya mau kembali ke toko yang kedua? Coba kita bedah kasus ini. Di kasus yang di toko yang pertama, saya tidak merasa bahagia dan saya tidak merasa dimuliakan sama dia. Berbeda dengan toko kedua. Di toko kedua, saya merasa bahagia. Saya merasa dimuliakan. Ketika saya di toko pertama tidak merasa mulia dan tidak merasa bahagia, maka saya tidak mau kembali ke toko pertama. Begitu juga di toko kedua. Ketika saya di toko kedua, saya merasa bahagia dan saya merasa dimuliakan, maka saya mau kembali ke toko yang kedua. Kalau ternyata di toko pertama bukan cuma saya yang merasakan hal yang itu, ya. Bukan hanya saya yang merasakan tidak merasa bahagia dan tidak merasa mulia. Ternyata semua orang Bapak Ibu, ya. Semua orang di toko pertama itu tidak merasa mulia dan bahagia. Ada nggak yang kembali ke toko A? Ada nggak yang mau kembali ke toko pertama ini? Tidak ada. Kalau tidak ada yang kembali ke toko yang pertama ini, maka dia dapat omset penjualan tidak? Tidak ada. Dapat keuntungan tidak? Tidak dapat. Dapat rezeki nggak? Nggak dapat. Berbanding terbalik dengan di toko kedua. Di toko kedua, semua pelanggannya, semua konsumennya, semua customernya itu dimuliakan dan dibahagiakan. Maka ada yang kembali?
Ada. Semuanya kembali, semuanya. Dapat omset, dapat omset. Dapat rezeki, dapat. Maka Bapak Ibu, rezeki manusia dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena Anda. Itulah kuncinya Bapak Ibu. Ketika Anda berjualan, ketika Anda berbisnis, Anda nggak berjual produk, ya. Anda nggak jual produk karena banyak di luar sana yang menjual produk yang sama, ya. Ketika Anda jual katakanlah sabun pencuci muka, maka di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang menjual sabun pencuci muka, ya. Ketika Anda, ya, ketika Anda menjual rumah, di luar sana ada banyak sekali orang yang menjual rumah. Ketika saya menjadi seorang dokter, ada banyak dokter di luar sana, gitu ya. Ketika kita lalu apa yang membuat orang lain memilih kita, gitu? Apa yang membuat orang lain memilih Anda? Yang membuat orang lain memilih Anda bukanlah barang yang Anda jual, bukan barang yang Anda dagangkan, bukan siapa Anda, tapi apa yang Anda berikan kepada orang lain. Ya, apa yang Anda berikan kepada orang lain. Ketika fokus memberikan kepada orang lain, ketika fokus Anda bukan menjual produk, tapi memberikan sesuatu, memberikan nilai, added value kepada orang lain, maka Anda akan dikejar-kejar sama rezeki. Ya, maka Bapak Ibu, muliakan dan bahagiakanlah orang lain. Dengan cara apa? Ya, muliakan dan bahagiakan orang lain karena Anda, ya. Ada hadisnya Bapak Ibu, hadis riwayat Bukhari, ya. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim, ya. Barang siapa yang coba Anda baca betul-betul ini ayatnya Bapak Ibu, ya. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, ya, hendak dia menyambung silaturahim. Coba Anda perhatikan betul-betul kalimat ini, ya. Hadis ini. Di hadis ini Bapak Ibu, ada nggak ayat yang menyatakan bahwa ketika Anda mau mendapatkan rezeki disuruh kerja? Ya, disuruh kerja. Ada nggak di ayat ini? Disuruh kerja nggak? Enggak Bapak Ibu. Di ayat ini untuk mendapatkan rezeki, caranya ngapain? Caranya adalah silaturahim, ya. Ketika kita menyambung silaturahim, maka kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, gitu. Kan namanya silaturahim, gitu ya. Sila itu memberikan, rahim itu kasih sayang, maka memberikan kasih sayang, ya. Nah, selama ini kita menyambung silaturahim hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, orang-orang yang berbuat baik saja kepada kita, tapi kepada orang-orang yang tidak kita sukai, kita tidak menyambung silaturahim. Maka Bapak Ibu, coba sekarang kita perhatikan ya, jerapah Bapak Ibu. Ada nggak jerapah yang menghancurkan pucuk pohon? Ya. Ada ke tak zirafah yang menghancurkan pucuk pohon? Tak ada, ya kan? Tak ada kan? Ya, nggak ada kan? Ya, tidak ada satupun jerapah yang menghancurkan pucuk pohon karena dia cerdas, ya. Dia cerdas, dia tahu rezekinya di sana dan dia tidak mau menghancurkan rezekinya. Kemudian monyet, Bapak Ibu. Monyet, ada tidak monyet yang menghancurkan pohon pisang? Tidak ada. Ya. Monyet tahu rezekinya di mana. Monyet tahu rezekinya di mana, maka dia hanya fokus ke sana. Dia tidak mau menghancurkan pohon pisang. Dia tahu ini rezekinya dia, gitu. Begitu juga dengan ikan, Bapak Ibu. Ikan ada tidak yang menghancurkan terumbu karang? Tidak ada. Ikan cerdas. Ikan cerdas, ya. Dia tidak mau menghancurkan terumbu karangnya. Tapi pertanyaannya, manusia. Ada tidak manusia yang menyakiti perasaan manusia lainnya? Ya. Ada tidak manusia yang menyakiti hati manusia lainnya? Coba jawab Bapak Ibu, ada nggak? Ketika jerapah saja tidak ada, ketika monyet tidak ada, ketika ikan tidak ada, ya. Lalu bagaimana dengan kita, ya? Pernahkah kita selama hidup ini, ya? Pernahkah Anda selama hidup ini menyakiti hati manusia lainnya? Ya, saya nggak mesti nanya Anda sih, tapi saya bertanya kepada diri saya sendiri, Bapak Ibu. Aduh, saya banyak sekali menyakiti perasaan manusia lainnya, Bapak Ibu. Saya selalu saja menyakiti hati orang lain, ya. Jadi wajar saja kalau misalkan saya dulu rezekinya tuh hilang, Bapak Ibu. Wajar saja kalau rezeki saya tuh dulu hilang entah kemana, ya. Ya karena fokus kita tidak secerdas jerapah, kita tidak secerdas monyet, kita tidak secerdas ikan, ya. Selama ini kita fokusnya saya berbuat baik kok kepada orang lain, saya berbuat baik kok kepada orang lain, tapi pernah nggak Anda menyakiti orang lain? Ketika Anda menyakiti orang lain, maka rezeki Anda langsung terputus, Bapak Ibu, ya. Ketika Anda menyakiti orang lain, maka saat itu rezeki Anda terputus, ya. Maka kita sekali-kali belajarlah sama ikan, ya.
Kita belajar sama ikan. Ikan, Bapak Ibu, ya, ikan itu tidak ada yang menghancurkan terumbu karangnya. Ikan itu selalu merawat terumbu karangnya. Maka untuk itulah ada yang dinamakan prinsip merawat terumbu karang. Seperti ikan merawat terumbu karangnya. Maka kita pun merawat terumbu karang kita. Ya, ini analogi saja Bapak Ibu. Anda semua ini Bapak Ibu, Anda adalah terumbu karangnya saya. Ya, ketika Anda ada satu orang saja yang saya sakiti, ya, ketika ada satu orang saja yang tidak suka kepada saya sakiti, baik dari perkataan saya maupun tindakan saya, maka ya akan ada banyak ketidakbaikan yang datang kepada saya. Jangan ikutin kajiannya Dr. Fikri. Ngapain? Ya, ngapain ikut kajiannya Pak Fikri? Dia aja nyakitin saya, gitu. Udah nggak usah ikut kajiannya dia, gitu ya. Kamu nggak usah beli rumah sama Pak Fikri. Nggak bagus orangnya. Udah nggak usah. Mendingan kamu beli rumah sama orang lain deh. Dia tuh nggak care orangnya, nggak peduli sama orang lain, nggak peduli sama konsumennya. Kamu jangan beli dinar sama Pak Fikri. Nggak bagus dia pelayanannya. Dia tuh dia tuh cuma fokusnya kepada keuntungan. Jangan deh. Jangan. Masih banyak wakil resmi yang lain. Kamu jangan beli dinar di dia. Beli aja di dinar yang lain. Cari aja di dinarkr.com. Nanti kamu lihat di situ list wakil resmi. Banyak tuh. Ya, di Makassar aja ada 8. Udah nggak usah sama Pak Fikri deh. Sama yang lain aja. Ada Bunda Erni, ya. Ya, ada Bu Erni, ada Pak Junaidi, ada Bu Kamaria Rashid, ya, ada Pak Agus, ya, ada dan lain-lain gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya tidak dapatkan sesuatu di situ, saya tidak dapatkan rezeki saya, gitu. Maka inilah yang dinamakan merawat terumbu karang, ya. Nah, bagaimana sih prinsip merawat terumbu karang? Yuk kita perdalam ilmu merawat terumbu karang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.